kenapa belajar kinematika ya? Jadi ini ya kita kan selalu melihat fenomena benda bergerak di sekeliling kita ya, manusia mengamati gitu bahwa ada objek-objek benda-benda bergerak di sekelilingnya. Kemudian ya muncul rasa ingin tahunya ya, ingin memahami. Itu di gambar yang di bawah ini saya tunjukkan ada suatu objek mobil ya, bergerak, sedang bergerak. Misalkan kita tahu kecepatan awalnya nih contohnya ya, kemudian percepatannya tahu, kita jadi ingin tahu juga, oh kalau gitu kecepatannya setelah sekian detik berapa gitu, atau dibalik. Kita tahu kecepatan awal, kita tahu bahwa setelah sekian detik kecepatannya sekian meter per sekon. Kita ingin tahu kalau gitu percepatannya berapa ya. Nah kurang lebih hal-hal seperti itu ya. Hal-hal yang berkaitan dengan pergerakan suatu benda itu dikenal sebagai kinematika ya. Contohnya ya banyaklah di sekeliling kita ya kinematika. Nah di bab yang pertama ini kita batasi cakupan pembahasannya ya agar simpel. Jadi ini beberapa batasannya. Yang pertama yang kita bahas di bab ini hanya benda bergerak mengikuti garis lurus saja. Jadi garisnya bisa vertikal atas bawah gitu ya, bisa horizontal atau miring juga boleh. Yang jelas gerakannya mengikuti garis lurus. Di bab ini kita belum dulu membahas yang gerakan begitu gitu ya, belum dulu, nanti. Kemudian tadi Anda bisa bayangkan yang mobil ya, kenapa dia punya percepatan itu kan pasti ada semacam yang mendorong ya atau ditarik ya. Tentu saja itu betul ya, ada push atau pull. Tapi hal tersebut pun belum akan dibahas dulu di sini. Jadi benar-benar hanya akan membahas gerakannya dulu saja, motionnya dulu. Bagaimana gerakannya berubah terhadap waktu gitu ya, hanya itu dulu saja. Kemudian batasan yang ketiga adalah objek yang dibahasnya bentuknya benar-benar partikel ya, memang partikel atau dia berperilaku seperti partikel atau bendanya solid ya, benda solid. Jadi kalau benda solid ya contohnya bola bowling gitu ya, bisa kita anggap sebagai partikel gerakannya, atau HP juga bisa ya, benda-benda solid kalau dia bergerak, seluruh bagian benda tersebut bergerak bersama-sama ya. Kita mau lihat bagian yang manapun, misalkan HP sedang bergerak gitu, sedang gerak lurus, kita mau lihat bagian manapun, pasti kecepatannya sama antara bagian HP tersebut ya. Itu yang kita sebut sebagai particle-like object. Jadi particle-like ya, objek ya, objeknya memang bukan partikel, tapi dia bisa kita anggap seperti partikel karena geraknya selalu bersama-sama ya. Apakah ada objek-objek yang gerakannya tidak bisa kita anggap sebagai sebuah partikel? Ada tentu saja ya, secara umum ya. Yaitu objek-objek yang tidak solid, tidak keras gitu ya. Contohnya ya material seperti permen karet gitu ya. Material seperti permen karet kalau sedang bergerak kan itu tidak semua bagiannya memiliki kecepatan yang sama ya. Pada suatu saat tertentu ada bagian yang punya kecepatan lebih tinggi, ada yang punya kecepatan lebih rendah. Itu tidak bukan particle-like object yang seperti itu ya, material seperti permen karet. Nah itu kita tidak bahas dulu, nanti ada pendekatannya juga untuk benda-benda seperti itu, ada approach-nya ya, tapi di bab ini tidak dulu dibahas. Jadi kita batasi dengan 3 hal ini. Jadi pembahasannya jadi sangat simpel, gampang ya. Oke, di dalam pembahasan kinematik ini adalah besaran-besaran utama yang akan kita bahas. Jadi nanti Anda akan lihat di bab-bab selanjutnya pun tetap kita gunakan ya.
pas naik dimensinya ya. Yaitu ada yang pertama posisi, kemudian perpindahan, kemudian kecepatan, kemudian ada kelajuan juga ya, dan yang terakhir percepatan. Jadi ini semua besaran vektor kecuali kelajuan. Kelajuan bukan vektor ya. Posisi vektor, perpindahan vektor, percepatan vektor semua. Cuma karena masih satu dimensi, vektornya masih simple nih ya. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, tentang posisi dulu. Jadi dalam sistem satu dimensi kita cukup menggambarkan sumbu koordinatnya garis lurus gini saja ya, garis lurus saja. Kemudian kita definisikan di manakah letak originnya atau titik nolnya itu di mana. Kemudian ada angka-angka positif dan angka-angka negatif. Kalau bendanya bergerak menuju angka-angka positif, ya kita sebut arahnya positif ya, bergerak ke arah positif, dan juga sebaliknya ya, ke arah negatif dia bergerak ke arah negatif direction. Ini yang akan kita gunakan di bab ini ya, hanya seperti ini saja. Ini sebenarnya mau vertikal juga bisa saja ya, vertikal. Yang penting satu dimensi saja, nolnya di situ. Kemudian ini secara umum bahkan positifnya juga nggak harus ke atas juga ya. Anda iseng-iseng ingin mengassign angka-angka positifnya di bawah, boleh. Asal nanti persamaannya konsisten saja ya. Misalkan ini positifnya di bawah nih. Plus 2 itu di situ. Sedangkan min 2 itu di situ. Sorry. Boleh saja ya. Asal persamaannya konsisten dari awal sampai akhir. Miring gini boleh juga ya. Yang penting garis lurus. Ini dibuat gini ya biar terlihat simpel saja ya. Itu yang pertama ya, posisi, vektor posisi. Karena ini masih kasus satu dimensi, IJK-nya tidak perlu kita tuliskan juga ya. Ini cukup kita tuliskan tandanya saja, positif, negatif. Oh, posisinya di plus 3, vektornya ya plus itu aja tandanya. Posisinya ada di minus 5 gitu ya. Nanti kalau dimensinya naik, baru kita perlu pakai notasi vektor yang benerannya, yang IJK-nya. Nanti itu. Kemudian, besaran yang kedua adalah vektor perpindahan ya, atau displacement vektor. Jadi sekarang si objeknya, si bendanya bergerak, berpindah posisi dari X1 ke X2. Berapakah besarnya vektor perpindahan dalam kasus tersebut? Ya ini saja. Delta itu kan notasi umum untuk perubahan ya, delta, difference. Delta X sama dengan X2 min X1. Atau ini kalau mau lebih umum Anda ingat saja X akhir kurangi X awal ya. X final kurangi X inisial, X akhir kurangi X awal perpindahan itu. Jadi kalau dia gerak dari X1 X2, X2 min X1. Kalau sebaliknya, objeknya di kasus kita bergerak dari X2 ke X1. Berarti delta X-nya X1 min X2 ya. Karena itu yang Anda ingat pokoknya posisi akhir kurangi posisi awal. Kemudian perpindahan ini adalah kuantitas vektor ya. Karena itu nanti ditunjukkannya ada tanda plus minusnya. Jadi ada besarnya, kemudian arahnya ditunjukkan oleh tanda plus atau minus ya. Ini katanya kalau contohnya kalau perpindahannya delta X minus 4, berarti objeknya bergerak ke arah negatif ya, negative direction. Sebesar 4 satuan panjang. Jadi ini yang sangat dasar sekali ya, posisi dan perpindahan dalam satu dimensi.
Oke, ini contoh saja. Katanya ada 3 pasang posisi awal dan akhir. Pasangan manakah yang memberikan negatif displacement ya? Tadi ya definisi perpindahannya delta X sama dengan X akhir kurangi X awal. Jadi kalau kita lihat yang poin A, delta X-nya 5 min 3 ya, positif. Poin B, min 7 min 3, negatif. Poin C, plus 7 min 3, positif ya. Jadi kalau ditanya mana yang menghasilkan perpindahan negatif, yang ini ya, B. Oke, tadi kita sudah selesai dengan posisi dan perpindahan. Sekarang masuk ke kecepatan, vektor kecepatan ya. Ini nanti kita ada beberapa grafik ya. Ini jadi ceritanya tentang membaca grafik juga nih, memperoleh informasi dari membaca grafik. Ini grafiknya, perhatikan. Grafiknya di sumbu horizontal ada T ya, waktu, satuan sekon. Sumbu vertikal adalah posisi, satuannya meter. Kemudian grafiknya garis hijau ini. Ini apa artinya? Ini pada setiap waktu posisinya tetap ya, yaitu di X sama dengan min 2. Posisinya tetap. Jadi ini artinya ini benda diam di contoh ini ya. Contoh grafik ini dia menggambarkan benda yang diam saja di posisi X sama dengan minus 2. Kalau bendanya bergerak, ya posisi X-nya dia harus berubah ya. Kemudian sekarang kita definisikan kecepatan rata-rata ya, V average. Kecepatan rata-rata ini definisinya delta X per delta T, yang artinya perubahan posisi dibagi selang waktu yang diperlukan untuk perubahan posisi tersebut ya. Ini juga secara umum artinya posisi akhir kurangi posisi awal dibagi waktu akhir kurangi waktu awal, atau selang waktu aja ini ya. Ini kan tidak lain adalah vektor perpindahan ya, delta X. Ini vektor perpindahan, bisa positif, bisa negatif, tergantung gerakan si objek kita. Sedangkan delta T nggak bisa negatif ini ya. Delta T tentu saja selalu positif. Jadi dengan kata lain, si kecepatan rata-rata ini, dia tanda plus minusnya pasti selalu mengikuti si vektor perpindahan ya. Ini disebut di sini. Average velocity vector has the same sign as the displacement. Karena itu ya, karena delta T tidak bisa negatif ya. Jadi ini tandanya pasti ngikutin displacement vector. Kalau displacementnya positif, dia ke positive direction ya. Kalau displacementnya negatif, dia arahnya ke negative direction gitu ya. Jadi kalau Anda aplikasikan persamaan ini ke grafik ini, delta X-nya Anda ngambil dimanapun sama ya. Selang waktu berapapun, X-nya selalu sama, delta X-nya selalu 0 ya. Alias kecepatan rata-rata untuk kasus ini 0 ya, 0, bendanya diam saja ya. Oke, nah ini grafiknya lebih bermakna nih yang ini ya, lebih menarik.
karena objeknya tidak lagi diam. Ini grafiknya mirip dengan sebelumnya tentu ya. Di sumbu horizontal ada waktu T sekon, sumbu vertikal ada posisi. Anda lihat grafiknya warna biru ini dan dia posisinya berubah terhadap waktu. Jadi ini ceritanya katanya ada apa ya, seekor binatang ya. Binatang bergerak kemudian dibuat plot posisi terhadap waktu. Dia mulai dari sini di T sama 0 dan berakhir di T sama dengan 5. Ya. Nah, sekarang kita ingin memperoleh kecepatan rata-rata dari pergerakan si objek ini. Kecepatan rata-rata sama dengan vektor perpindahan dibagi selang waktu ya, delta x per delta t. Nah, dari sini saja Anda langsung otomatis bertanya ya, oke, posisi awal dan akhir mana yang mau digunakan? Ini kan ada gini ya, yang mana yang mau kita gunakan, yang mana nih, awal dan akhirnya. Kenapa Anda bertanya seperti itu? Karena Anda lihat grafiknya tidak linear ya. Kalau grafiknya linear lain cerita. Ini grafiknya Anda langsung melihat, oh ini nggak linear. Jadi harus tertentu dulu manakah posisi awal, mana posisi akhir. Baru kita bisa mengekstrak informasi berapakah kecepatan rata-ratanya. Oke, sekarang kita ambil titik-titiknya ya, 2 titik. Yaitu di T sama dengan 1, T sama 4. Jadi kita ingin tahu kecepatan rata-rata antara T1 detik dan T4 detik. Kita lihat dari grafik ya. Membaca grafik ini ya, membaca grafik. Di T sama dengan 4, berapakah posisinya? T04, posisinya ada di plus 2 ya. Ini T04 nih. T94 posisinya ada di plus 2, ini titiknya nih. Kemudian di T91, T awal, ini T1, grafiknya ada di situ ya. Nih, posisinya ada di titiknya ada di sini. Di T sama dengan 1 dia posisinya ada di X sama dengan minus 4. Jadi delta X-nya, X akhir kurang X awal, sama dengan plus 2 min 4. Plus 2 min 4 sama dengan 6. Delta T-nya, T akhir kurang T awal, ini aja yang 4 plus 1 ya. Jadi kecepatan rata-rata antara T1 dan T4 adalah 2 meter per sekon. Apakah angka ini akan sama kalau kita ambil titik yang lainnya? Jawabannya nggak sama ya. Karena kita sudah lihat si garis hijau ini tidak linear, nggak sama. Contohnya, ini coba Anda hitung nih, yang bawahnya nih. Nih, coba Anda hitung, coba. Berapa jawabannya? 5/3. 5/3. Ya, betul ya, gampang ya. Sekarang yang dicari ini katanya kecepatan rata-rata antara T0 dan T3. Tinggal kita lihat lagi dari grafik T0. T0 posisinya ada di min 5, T3 0 ya. Jadi rata-ratanya delta X per delta T, delta X-nya adalah 0 min 5. 0 min 5 plus 5 ya per 3. Jadi jawabannya 5/3 ya. Jadi dari angka ini Anda lihat kan nggak sama ya. Tuh. Kalau antara 0 sampai 3 dia average-nya 5/3. Sedangkan dari 1 sampai 4 sekon 2 ya. Tentu saja tidak sama ya, karena
Dari grafik saya terlihat garis hijaunya bukan fungsi linear. X-nya bukan fungsi linear terhadap T. Dia fungsi non-linear X-nya. Si garis hijau ini kan bisa kita tuliskan sebagai X fungsi T ya. X fungsi T. Oke, selanjutnya besaran selanjutnya adalah kelajuan rata-rata ya, speed kelajuan. Apa itu kelajuan? Yang pertama adalah dia skalar ya, bukan vektor, skalar. Ini persamaannya. Kelajuan rata-rata adalah total distance, total jarak yang ditempuh ya, dibagi waktu total. Lalu apa bedanya dengan kecepatan rata-rata? Ini kecepatan rata-rata ya. Beda. Contohnya seperti ini. Ada suatu, aduh, ini gambarnya gini, hapus dulu. Oke, saya gambarnya nanti mungkin nggak terlalu rapi, tapi Anda sambil ikuti aja dengan yang saya sampaikan ya. Gambarnya mungkin nggak terlalu rapi nanti. Ada suatu objek apapun lah, sembarang ya. Dia bergerak ke arah sana dalam 2 detik, katakanlah ya, 2 sekon. Ini sekon ya, bukan 25, 2 sekon. Terus dia balik ke arah sana dalam 3 sekon ya, 3 detik. Kalau saya tanya berapakah kecepatan rata-rata dari kasus ini? Berapa ya? Berapakah kecepatan rata-rata dari kasus ini? Silakan coba dijawab. Detiknya berapa tadi, Pak? Gimana? Detiknya tadi berapa, Pak? Pas menuju ke kanan 2 sekon, menuju kiri 3 sekon. Katakanlah ini posisi awalnya yang di sini X-nya sama dengan 5 gitu ya. X sama dengan 5. Di sininya X-nya sama dengan 12 gitu ya. Nah, gitu ya. Kecepatannya 0. 2,8, Pak. 0. Tuh, ada 2 jawaban ya. Oke. Displacementnya Ada 2 kayaknya. kecepatan 0. At least ada 2 teman Anda yang menjawab tadi ya. Berapa ya kecepatan rata-ratanya? 0, Pak. 0, Pak. Oke, 0 ya. Karena definisi kecepatan rata-rata itu adalah posisi akhir min posisi awal. Di kasus ini, di manakah posisi awal? Di sini. 5 ya. Di manakah posisi akhir? Di situ juga, karena dia balik lagi ya. Jadi kecepatan rata-ratanya 0. Bagaimana dengan kelajuan rata-rata? 0 enggak? Enggak, Pak. Enggak ya. Enggak, Pak. Karena di sini tidak ada yang 0. Total distance enggak 0 jelas. Total distance-nya jarak tempuh totalnya sekali ke sana dia 12 min 5 7 ya. 7. Kemudian pas balik ke sana 7 lagi. 14 ya. 14. Delta T totalnya ke sana 2 sekon, ke sana 3 sekon, 5. Nah, inilah kelajuan rata-rata. Jadi ini nggak perlu bingung lah ya. Bedanya kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Mereka dua hal yang sangat berbeda, ya. Jenisnya pun beda ya. Ini vektor, itu skalar.
Oke, ini contoh simple lah. Nih, coba Anda baca dulu, Anda pahami nih. Ini apa sih yang diminta ngitung? Coba silakan. Oke, simpel nih ya. Ini katanya Anda sedang bawa mobil nih, bawa truk lah. Anda melakukan perjalanan sejauh 8,4 km. Kemudian ini kecepatan rata-rata ya, 70 km per jam. Kemudian katanya mobil Anda terus habis bensin, berhenti. Terus Anda turun, Anda cari tukang bensin gitu, jalan selama 30 menit, sejauh 2 kilo. Pertanyaan pertama, berapakah perpindahan total ya, dari awal sampai Anda sampai di pom bensin ini? Ya tinggal dijumlahkan aja ya. Anda naik mobil 8,4 km, Anda jalan 2 km. Sudah, berarti total displacement-nya 10,4 ya. Oke, next. Itu pertanyaan B. Berapa lama waktunya ya dari awal Anda naik mobil sampai Anda sampai di pom bensin. Jadi termasuk yang Anda jalan setengah jam tadi ya. Berapa lama nih? Coba Anda kerjakan sebentar nih. Berapa jam atau berapa menit dari awal Anda naik mobil sampai akhirnya mobilnya mogok, Anda jalan sampai Anda sampai di pom bensin itu berapa lama? 37,2 menit, Pak. Oke, langsung temu ya. Anda ekstrak, kalau yang jalan kaki ini sudah ada ya. Anda tinggal nyari berapa lama Anda nyetir, Anda ekstrak dari sini ya, gampang. Tinggal pakai definisi kecepatan rata-rata ya. Kecepatan rata-rata adalah vektor perpindahan dibagi selang waktu. Dari situ Anda bisa dapat selang waktunya. Selang waktu Anda naik mobil itu berapa jam atau berapa menit, dari sini dapat. Kemudian tinggal ditambahkan saja situ ya. Ini dia. Yang diketahui kan ini ya. Ini kondisi naik mobil nih. Jarak tempuhnya 8,4, rata-rata 70. Berarti Anda naik mobil selama 0,12 jam. Tambahkan dengan setengah jam, 0,62 jam. Next. Pertanyaan nomor C itu.
Di sini Anda diminta mencari kecepatan rata-ratanya dari awal sampai Anda tiba di pom bensin. Ini katanya carilah dengan metode numerik ya, numerik perhitungan biasa dan metode grafik. Jadi Anda juga bisa bikin sketsanya ini ya, sketsa grafiknya dari kasus ini. Oke. Kecepatan rata-rata, displacement dibagi time interval. Displacementnya udah dihitung di poin A ya, displacement sudah dihitung di poin A. Time interval sudah dihitung di poin B, ya sudah selesai ya. Dapat. Kemudian Anda bisa gambar sketsa grafiknya, yaitu X sebagai fungsi T ya. X sebagai fungsi T. Di situ ada posisi, di sini waktu ya. X sebagai fungsi T. Jadi Anda bagi dua nih ya kasusnya ya, yaitu ketika Anda naik mobil dan ketika Anda jalan kaki. Jadi di sini ada dua garis di sini ya. Oke, yang numerik gampang ya, sudah dihitung sebelumnya, jadi tinggal ini saja. Ini dari poin A, ini dari poin B, dapat. Secara grafik, Anda tinggal gambarkan dua garis tersebut ya. Oh, kecoret ya, saya hapus dulu. Ini ya. Jadi sebelumnya Anda membaca grafik, sekarang Anda menggambar grafik ya. Yang pertama, kondisi Anda naik mobil. T sama dengan 0, X sama dengan 0 ya. Anda naik mobil selama tadi 0,1 sekian jam ya. 0,1 sekian jam, Anda menempuh 8,4 ini kan ya. Waktunya sekitar 0,1 sekian jam ini kan. Ini. Waktunya 0,1 sekian jam yang ditempuh 8,4 km. Kemudian mobilnya mogok, Anda turun jalan. Anda jalan selama setengah jam. Jadi ini tambah 0,5 ya. Hasilnya 0,6 lebih sedikit. Ya. Waktunya 0,6 lebih sedikit jam. Satuannya jam. Jarak yang ditempuhnya tadi jalan kaki 2 kilo ya. Jadi dari 8,4 tambah 2 ini ya. 4 ini. Jadi ini dia grafiknya. Untuk menghitung kecepatan rata-rata Anda hanya perlu informasi kondisi awal dan akhir ya. Awal dan akhir saja, Anda nggak peduli di sininya awal akhir, 2 titik awal akhir. Kondisi awal T0, X0, kondisi akhir ini. Jadi di kondisi akhir itu T-nya ada di 0,6 sekian jam ya. Dan X-nya ada di 10,4 km. Jadi yang garis biru ini aja Anda gunakan ya. Hasilnya ya sama dengan secara numerik tadi, dengan secara grafis sama. Sekarang pertanyaannya, bisakah Anda mencari kecepatan rata-rata katakanlah antara T sama dengan misalkan
0,07 gitu ya, sampai T sama dengan 0,4. Ini bisa nggak kira-kira nih, kalau saya tanya? Carilah kecepatan rata-rata antara T 0,07 jam sampai T 0,4 jam. Jadi kalau digambarkan kira-kira 0,07 itu ya sini deh ya. Nih, kira-kira 0,4 ada di sini pas ya. Jadi ini dia. Itu garisnya ya. Bisa, Pak. Bisa ya, tentu saja bisa. Karena dari grafik ini Anda bisa dapat pertama informasi gradien ya. Informasi gradien, dari situ Anda bisa tentukan ini angka tepat posisinya ya. Pada T 0,07 itu ada di mana posisinya? Pada T 0,4 itu ada di mana? Kan ini cuma garis lurus saja. Garis lurus Anda langsung dapatkan gradiennya nih, ddx. Gradien dapat. Kemudian setelah dapat itu Anda tinggal cari delta x per delta t-nya. Delta t-nya ini udah jelas ya. Delta t-nya 0,4 minus 0,07, delta x-nya titik ini sekitar 9, sekian mungkin ini ya. 9, sekian kilometer dikurangi ini sekitar deket-deket 5 nih. Dapat ya. Jadi Anda diminta mencari kecepatan rata-rata dimanapun, ya antara ini ya, antara garis merah ini, dimanapun bisa. Nah dengan mudahnya Anda bisa dapat gradien tiap segmen garis lurus ini, gampang ya. Oh masih ada ternyata nih, nomor D. Nomor D itu, oh ini katanya proses di pom bensinnya habis 45 menit. Jadi Anda masukin bensinnya ke jerigen, kemudian bayar pakai debit, kemudian bla 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 gitu ya, habis 45 menit katanya. Yang ditanya average speed, kelajuan rata-rata. Jadi ini kan tadi Anda naik mobil dulu dari titik awal ya, naik mobil. Mobilnya mogok, Anda jalan. Di pom bensin berproses 45 menit, kemudian Anda balik lagi ke lokasi mobil Anda mogok gitu ya. Yang ditanya kelajuan rata-rata dari awal sampai Anda sudah balik lagi sampai lagi di mobil mogok Anda. Jelas ya yang diminta ya. Sembilan 9,05. Ya, jadi tinggal jarak total dibagi waktu total saja ya. Jarak total bagi waktu total. Ya. Jarak totalnya tadi kan naik mobil 8,4 ya. Kemudian 2 kilo, balik lagi 2 kilo. Waktunya tadi ini 0, berapa nih saya lupa. 0, sekian jam, ini setengah jam ya. Kemudian proses di pom bensinnya 3/4 jam, balik lagi setengah jam ya. Jumlahkan saja semua, ini hasilnya. Oh ini ditulis nih detailnya nih. Oke. Nah ini ya. Oke. Selanjutnya ini kecepatan sesaat ya. Tadi sudah beres mengenai kecepatan rata-rata. Sekarang ada lagi yang namanya kecepatan sesaat atau instantaneous velocity. Jadi approach-nya mirip yang tadi, sebenarnya kita pilih dua titik, kemudian kita bisa cari rata-ratanya, kita anggap garis lurus gitu ya.
Nah, sekarang si delta T-nya kita perpendek gitu ya. Atau si garis tadi kita perpendek, jadi sangat pendek, delta T limit menuju 0. Kalau kita ambil limit menuju 0 kan jadi diferensial ya deltanya ya. Diskrit jadi diferensial dx dt. Ini persamaan kalkulusnya ya, yang menunjukkan relasi antara V, X, dan T. V sama dx dt. Ya, tidak lain ini sebenarnya gradien ini ya. Gradien di suatu titik tertentu. Yang garis singgung nih ya. Tangent line garis singgung, di situ gradiennya berapa gitu ya. Oke, ini contohnya ya. Ini itu kasusnya adalah ini ada lift atau elevator ya. Lift ya, ada orangnya gitu ya. Liftnya itu sedang naik, jadi dia naik ya. Ya katakanlah si orang ini mau naik dari parkiran ke lantai 5 gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan dulu grafik posisi. Ini grafik posisi nih ya. Yang atas grafik posisi. X terhadap T ya. Pertama dia ada di posisi 0, ground level. Kemudian di daerah sini nih, antara 0 sampai 3 detik, dia posisinya berubah dengan cepat ya. Set, berubah nih. Dia naik, berubah dengan cepat ya. Kemudian setelah detik ke-3, ini masih naik terus ya. Cuma Anda perhatikan di sini adalah gradien dari grafik ini. Ya, antara 0 sampai 3. Kemudian setelah detik ke-3, kemudian dia setelah 8 detik dia sampai di posisi itu, kemudian si liftnya melambat. Liftnya melambat dan akhirnya berhenti. Posisinya ini kalau dilanjutin ke sana T-nya kan ya dia konstan aja terus ya. T dilanjutin nih. Dia berhenti. Jadi awalnya berhenti, kemudian naik ke posisi kurang lebih 25 meter, kemudian berhenti lagi. Nah, dari grafik posisi kita bisa mendapatkan grafik kecepatan. Pakai persamaan ini nih. Bahwa V itu adalah dx dt, alias V itu adalah gradien dari grafik posisi, gradien. Oke, sekarang kita lihat. Ini 0 detik sampai 1 detik yang ini ya, 0 sampai 1. Gradiennya di daerah sini 0 gradiennya. Ini hanya garis horizontal. Kan horizontal itu gradiennya 0, vertikal itu gradiennya tak hingga ya. Ini 0. Jadi Anda lihat di sini 0 sampai 1 detik, 0 saja velocity-nya ya. Setelah detik pertama dia ini ya. Pelan-pelan gradiennya naik. Asalnya gradien 0, gradiennya naik. Naik sampai dia mencapai suatu angka tertentu. Jadi Anda lihat ini dia. Ini. Dari 0 gradiennya naik, di sini jadi 4 ya. Sampai ke 4 nih. Naik. Setelah itu, ini hanya garis lurus saja yang sini. Dari titik B ke titik C itu cuma garis lurus, yang artinya gradiennya tidak berubah, konstan. Jadi Anda lihat di sini, gradiennya konstan di angka 4. Dari B ke C ya, konstan, lurus saja. Kemudian setelah titik C, Anda lihat gradiennya berangsur turun ya. Dari positif menuju 0. Ini kan rata lagi ya, dari positif menuju 0 nih gradiennya di sini, di daerah sini. Turun. Jadi Anda lihat di sini grafik V-nya dari 4 ya, turun akhirnya mencapai 0 lagi ya di detik ke-9.
Silakan Anda perhatikan dan pahami nih grafik ini. Relasi antara posisi dan kecepatan. Oke, sekarang kita masuk ke besaran selanjutnya, yaitu percepatan. Ya. Percepatan, ya ini analogi dengan kecepatan ya, bahwa sesuatu berubah dalam selang waktu tertentu. Apa yang berubah? Kecepatan yang berubah ya. Jadi ini dia persamaannya. Percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Kemudian kalau kita ingin formulasikan percepatan sesaat, kan tinggal ininya kita persempit ya. Persempit, limit menuju 0, jadilah dapat persamaan diferensialnya. A sama dengan dv dt. Ini bisa kita gabungkan dengan yang sebelumnya definisi kecepatan ya. Kita punya V sama dengan dx dt ya. Jadi di sini dituliskan A sama dengan dv dt. Sama dengan turunan dari V itu dx dt, jadi d2x dt2 ya. Posisi satuan SI-nya meter, kecepatan meter per sekon, kemajuan meter per sekon, percepatan meter per sekon kuadrat ya. Dari sini kelihatan meter per sekon kuadrat satuannya. Oke, kita lanjut lagi mengenai grafiknya, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah selesai sampai sini. Kemudian kita sekarang punya persamaan baru lagi, relasi antara kecepatan dan percepatan, bahwa A itu dv dt ya, atau A itu adalah turunan dari kecepatan. Jadi sekarang kita perhatikan gambar yang di tengah ini adalah grafik kecepatan ya, V sebagai fungsi T. Sekarang kita ingin gambarkan grafik untuk percepatan. Tinggal kita perhatikan gradiennya saja ya, dari grafik yang tengah ini yang merah. Kita perhatikan gradiennya. Oke, dari T0 sampai 1, gradiennya udah jelas 0, garis horizontal. Dari 1 sampai, dari 1 sampai T93 ya, ini garis ini. Ini garis lurus saja, garis lurus itu gradiennya konstan. Gradiennya konstan, berapa ya gradiennya? D dx saja. 4 bagi 2, gradiennya sama dengan 2 ya. Percepatannya dari sini sampai titik B itu adalah 2. Ini Anda lihat di sini garis lurus 2 ya. Nih, 2. Kemudian dari titik B ke C, dia hanya garis lurus horizontal saja, yang artinya gradiennya 0. Ini gradiennya 0. Kemudian mulai C, ini sudah jelas gradiennya negatif ya, dan garis lurus. Jadi gradiennya konstan negatif, yaitu minus 4 nih. Kemudian setelah detik ke-9 dia 0 lagi gradiennya. Ini ilustrasi ya, digambarkan ini sebagai ilustrasi. Kan tadi kasusnya lift ya, lift yang sedang naik ya. Jadi di sini zero acceleration, Anda merasa ya biasa aja, normal, nggak terasa apa-apa ya. Kemudian percepatannya positif, ini ceritanya merasa berat badannya nambah ya.
Berat badan nambah. Ini nanti dibahas benerannya di bab dinamika tentu saja ya, di Newton nanti. Mengenai gaya dan percepatan. Kemudian di sini percepatannya 0 lagi, Anda merasa normal lagi ya. Kemudian melambat. Liftnya melambat, Anda merasa ringan. Anda merasa ringan, kemudian normal lagi. Ini terutama Anda rasakan kalau liftnya punya percepatan yang signifikan ya. Kalau liftnya yang kalem, mainly Anda nggak akan merasakan apapun ya, nyaman aja gitu ya. Kalau dia tiba-tiba set itu percepatannya signifikan, Anda ngerasa ya pas liftnya mulai bergerak sama liftnya menjelang berhenti di lantai yang mau Anda singgahi. Nah, jadi itu tentang percepatan, di mana percepatan itu artinya adalah perubahan kecepatan ya dalam selang waktu tertentu ya. Ini persamaannya A sama dv/dt. Kalau A-nya positif, dia percepatan atau perlambatan? Kecepatan, Pak. Kecepatan. A-nya negatif, Perlambatan. Perlambatan. acceleration, deceleration ya, percepatan, perlambatan. Sampai sini sudah paham? Ini oke ya, ini ya. Percepatan, perlambatan. Atau silahkan Anda Anda resapi dulu nih sampai sini ya. Kita sudah bahas besaran-besaran utama di kinematika, yaitu tadi pertama posisi, kemudian perpindahan, kemudian kecepatan, selanjutnya percepatan. Silahkan barangkali ada komentar dulu, kalau ada. Atau sebentar, saya izin ke toilet sebentar ya. Kalau Anda ada yang mau ke toilet juga silakan.
Oke, baik, kita lanjutkan. Oke, sudah jelas ya, bisa kita lanjut ya. Kalau nggak ada komentar. Oke, tampaknya tidak ada komentar. Padahal yang saya sampaikan tadi, yang ada di slide ini adalah salah. Salah nih ya. Saya sengaja tadi nunggu barangkali ada yang berkomentar, tapi belum. Jadi ini salah nih. Kenapa salah? Silahkan. Ada yang mau berkomentar? Karena dia tuh vektor, Pak. Agak keras, sorry. Karena akselerasi itu vektor, jadi walaupun akselerasinya ke belakang itu tetap akselerasi walaupun dia negatif. Oke, teman Anda udah agak nyerempet-nyerempet, tapi belum tepat banget gitu ya. Silakan, ada lagi. Kenapa hal ini salah? Pak, Ya, mau jawab, kayaknya kalau misalnya perlambatan itu dia harus melawan dari arah gerak bendanya. Kalau percepatan harus searah dengan arah gerak bendanya. Jadi bukan positif negatif. oke, kita tahu. Barangkali ada lagi yang lain? Jadi ternyata harus dipancing dulu ya, baru komentarnya pada keluar. Jadi mungkin dari tadi juga ada yang agak merasa ngeganjel gitu pas saya bilang, oke, positif percepatan, tapi diam saja. Setelah saya bilang salah baru pada keluar komentarnya. Jadi yang barusan teman Anda bilang basically benar ya. Jadi kenapa salah? Ini ya. Jadi yang penting itu adalah Anda perhatikan hubungan antara arah kecepatan dan arah percepatan. Jadi hubungan itu Anda perhatikan ya, bagaimanakah antara arah kecepatan V dan arah percepatan. Kalau mereka berdua searah, ya, mereka berdua searah, mau dua-duanya positif atau dua-duanya negatif, maka yang terjadi adalah percepatan. Kalau mereka berdua, kecepatan dan percepatan berlawanan arah, satu positif, satu negatif, atau satu negatif, satu positif ya, maka yang terjadi adalah perlambatan. Jadi betul tadi ya kata temannya. Jadi tidak serta-merta, oke, A-nya sama dengan minus 7 meter per sekon kuadrat, oke ini pasti perlambatan. Enggak. Anda harus lihat dulu kecepatannya ke arah mana. A-nya minus 7 meter per sekon kuadrat, tapi V-nya ternyata minus 3 meter per sekon. Berarti Anda punya percepatan ya. Ini ya, saya garis bawahi lagi. Ini selalu saya agak tekankan, karena ya suka ada aja yang masih terjebak gitu ya, menganggap A negatif itu pasti perlambatan. Enggak. Anda lihat
hubungan antara A dan V. Oke. Nah, ya, jadi tubuh manusia itu apa ya, semacam device juga ya, berkaitan dengan kinematika ini ya. Device apa? Tubuh kita tuh akselerometer. Jadi kita bisa merasakan percepatan. Tapi kalau kecepatan kita nggak terlalu ngerasa sebenarnya. Ini contohnya kalau Anda sedang naik apa nih, roller coaster ya, atau zaman saya nyebutnya ini halilintar dulu generasi saya. Roller coaster, ini kan kenapa Anda suka naik ini? Anda suka percepatan ya, kecepatan perlambatan. Ini kan hampir tanpa henti ini ya. Dia nggak pernah ada, hampir nggak pernah lah kecepatannya konstan. Selalu berubah-ubah nih ya. Itulah yang Anda nikmatinya ya. Sensasi percepatan perlambatannya itu Anda nikmati di roller coaster tuh. Makanya Anda mau bayar untuk main ini ya. Demikian juga ketika Anda naik pesawat. Kan momen-momen yang serunya tuh hanya ketika pesawatnya take off, yaitu ada perubahan kecepatan ya, percepatan, dan ketika pesawatnya landing ya. Kalau pesawatnya sedang di cruising speed, ya nggak ngerasa apapun Anda ya. Apalagi kalau cuacanya lagi cerah, nggak ada awan, nggak ada turbulens, segala macam, hanya diam saja, sama sekali tidak merasakan apapun. Jalannya Anda tutup gitu ya udah. Anda nggak tahu lagi ini pesawat lagi diem apalagi maju ya, kecepatannya konstan di cruising speed. Jadi kita bisa merasakan itu percepatan, kecepatan enggak. Atau Anda sedang naik angkot ya, sensasinya kan ketika si tukang angkotnya ngerem mendadak, ngegas mendadak gitu ya. Anda merasakan kalau sedang nyantai kecepatan konstan ya gitu aja gitu ya, nggak merasakan apapun. Oke, ini contoh lagi nih. Contoh di contoh ini, oke, ini kita mulai dari sini nih. Kita punya persamaan posisi sebagai fungsi waktu xt ya. Katanya ini persamaannya. Yang diminta itu ini ya. Carilah fungsi kecepatan dan fungsi percepatan. Keduanya fungsi waktu ya. Ya, ini Anda tinggal pakai saja definisinya bahwa V itu dx dt. Jadi untuk mendapatkan V Anda tinggal turunkan sekali ya. Dapat. Untuk dapat percepatan Anda turunkan 2 kali posisi ini ya, d2x dt2, atau Anda turunkan 1 kali dari kecepatan ya, dv dt. Ya, turunkan biasa saja ini dapat. Kemudian poin B ditanya, adakah saat-saat di mana kecepatannya 0? Jadi si objeknya dia diam sesaat ya. Apa ada kondisi ini? Ya tinggal disama dengankan 0 saja ya. Persamaan untuk kecepatannya Anda sama dengankan dengan 0. Anda dapat persamaan kuadrat. Ini Anda selesaikan dengan pemfaktoran atau rumus ABC itu ya. Selesaikan, dapat T-nya plus minus 3 sekon. Jadi ya ini keduanya benar ya. Plus minus 3 sekon. Nomor C katanya jelaskan atau gambarkan gerakan benda saat T lebih besar sama dengan 0. Ini tadi kita sudah punya persamaannya untuk semuanya, untuk posisi, kecepatan, percepatan sudah fungsi T. Jadi kita bisa tinggal input saja T-nya. Yang diminta T lebih besar sama dengan 0. Oke, kita coba dulu T sama dengan 0. Saat T sama dengan 0, bendanya ada di posisi 4 meter. 4 meter, dia sedang memiliki kecepatan minus ya. Jadi dari situ kecepatannya ke arah negatif dengan percepatan 0. Ini dari sini Anda lihat bahwa percepatannya dia fungsi waktu juga.
Percepatannya fungsi waktu. A sama 6T. Kemudian kita coba di T sama dengan 3. Ini juga tinggal ada input ya, T-nya ke situ. Di T sama dengan 3, bendanya lagi ada di posisi min 50 meter. Dia kecepatannya lagi 0, lagi berhenti. Ini ya, tadi sudah kita hitung ya. Kemudian dia sedang punya percepatan ke arah positif. Jadi bisa Anda bayangkan ya, T0 dia sedang gerak ke sana, percepatannya 0. Terus di T3 dia sedang diam. Sedang diam ya di posisi X minus 50, percepatannya dia ke arah sana. Jadi dia ngebalik ternyata ya. 0 dia gerak ke sana, pas 3 dia diam, dia ngebalik ke sana. Kemudian kalau kita lanjut, T lebih besar dari 3, ini bisa Anda masukkan angka berapapun ya, lebih besar dari 3, 4, 5 gitu. Ini akan didapat X-nya itu dia posisinya negatif. Dia lagi ada di posisi negatif, kecepatannya ke arah positif, percepatannya pun ke arah positif ya. Jadi dia gerak gitu ya, diam, kemudian balik ke sana gitu ya, bendanya. Deskripsi gerak bendanya seperti itu. Kalau berdasarkan persamaan ini. Oke. Nah, ini sekarang kita tinjau satu kasus khusus. Ini perhatikan dulu yang sebelumnya. Kan tadi saya bilang untuk yang ini, kasus ini, percepatannya tidak konstan. Dia fungsi waktu nih, percepatannya A sama plus 6T. Kasus khusus kita percepatannya konstan, kasus khususnya ya. Nah, kita lihat apa yang terjadi untuk kasus constant acceleration. Ini saya tampilkan lagi grafik yang tadi. Kita lihat yang konstan itu bisa 0 juga ya. Definisi konstan itu bisa 0, bisa positif, bisa negatif, yang penting konstan. Kita lihat yang sini deh. Percepatannya konstan di 2 plus 2 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau kita diminta mencari percepatan rata-rata antara T1 sampai 3, percepatan rata-rata antara 1 sampai 3. Berapakah percepatan rata-ratanya? Perubahan kecepatan per perubahan waktu ya. Delta X per delta T. Ini ya. Sorry, delta V. Sorry. Perubahan kecepatan delta V. 1 sampai 3 kan ini ya garisnya ya. Nih. Apa artinya delta V per delta T? Itu kan gradiennya aja ya, gradien. Jadi kecepatan rata-rata antara T1 sampai 3 itu gradien garis ini. Sekarang kalau saya minta kecepatan rata-rata antara T1,5 sampai 2,7 sama ya gradiennya. Kecepatan rata-rata dari 2 sampai 2,8 sama juga. Bahkan kalau saya mau cari percepatan sesaatnya pun, instantaneous acceleration, di titik manapun di garis ini sama ya. Sama kan? Jadi untuk constant acceleration, ini yang saya tulis merah. Ini ya. Nilai rata-ratanya dan nilai sesaatnya sama. Untuk kasus constant acceleration, kasus khusus ya. Jadi saya bisa tuliskan ini dengan aman ya. Percepatan sesaat dia dijamin sama dengan percepatan rata-rata yang saya jelaskan barusan ya. Nah, ini jadi bisa jadi simpel nih persamaan kita. Ini sama dengan V min V0, kecepatan akhir min kecepatan awal dibagi sekian waktu ya. Nah, tapi sekarang kita bisa gunakannya hanya H sesaat nih. Kita bisa dapat persamaan ini ya. Ini tinggal pindah ruas itu ya. V sama dengan V0 plus AT. Ini ya, dari sini.
Ini adalah persamaan kinematika yang pertama. Persamaan yang amat sangat penting di pembahasan kinematika. Ini yang pertama. Ini akan terus keluar nanti sampai akhir ya persamaan ini. Kemudian kita juga punya persamaan untuk kecepatan rata-rata ya. Kecepatan rata-rata nih. Kecepatan rata-rata itu adalah delta X per delta T. Kalau T awalnya kita ambil 0, maka kita punya persamaan ini. Itu juga tinggal pindah ruas ya. X sama dengan X0 plus V average kali T. Nih. Nah, untuk kasus constant acceleration, ini juga jadi gampang nih, yang ini. V average-nya jadi gampang. Anda perhatikan grafik yang ini. Ini ya, grafik ini. Ini grafik kecepatan. Kalau Anda diminta mencari kecepatan rata-rata, katakanlah antara T1 sampai T sama 1 detik ya, sampai T sama dengan 3. Kan gampang ya. Hanya V awal tambah V akhir dibagi 2. Kenapa bisa gitu? Karena ini hanya garis linear saja, fungsi linear. Kenapa linear? Karena percepatannya konstan. Ya. Karena hanya garis linear, Anda bisa dapat ini. Jadi ini karena percepatannya konstan ya, kita bisa tuliskan seperti ini ya. Bagaimana dengan daerah sini? Sama saja. Kalau diminta mencari kecepatan rata-rata juga ini berlaku ya. Kecepatan akhir, kurang kecepatan awal bagi 2. Sama. Di sini sama juga, berlaku juga. Yang penting selama percepatannya konstan, ya kita punya grafik kecepatannya hanya garis lurus, ini berlaku. Nah, sekarang V average-nya bisa kita ganti dengan ini. V average-nya dapatlah ini ya. Ini basic equation nomor 2. Jadi sebenarnya bab kinematika ini ya cuma tentang 2 persamaan ini saja bab kinematika itu ya. Inti dari bab kinematika itu ya ini aja 2 persamaan ini. 2 persamaan kinematika yang sangat penting. Jadi harusnya dengan menggunakan persamaan ini harusnya semua problem kinematika bisa diselesaikan. Nah, 2 persamaan ini bisa kita proses lebih lanjut biar agak lengkap lah. Tapi persamaan intinya, persamaan basicnya cuma 2 ini ya, cuma 2 ini saja persamaan basicnya. Bisa kita proses, misalkan kita ingin menghilangkan variabel waktu T. Ini kan bisa kita dari persamaan ini kan bisa kita tulis T sama dengan V min V0 per A ya. V min V0 per A masuk ke sini. Hilang T ya. T-nya sudah kita eliminasi, dirapi-rapi dapat persamaan yang ini. Kemudian saya ingin hilangkan variabel A. Dari sini kita tinggal tulis A sama dengan V min V0 per T. Kemudian masuk sini. Ini diganti dengan V min V0 per T. Hilang A-nya, Anda dapat persamaan yang ini. Anda juga bisa hilangkan V0 atau hilangkan V ya. Jadi persamaan dasar kinematika itu cuma 2 ini. Dari 2 ini Anda bisa turunkan yang lain. Inilah set persamaan kinematika 1 dimensi. Ya ini bagusnya ya Anda hafalkan ya. Anda hafalkan sampai ya benar-benar hafal nih. Inilah inti dari bab kinematika ya. Persamaan ini, set persamaan ini. Ya, atau ini ditulis di textbooknya seperti ini ya, sama persis dengan yang tadi saya tulis ya. Jadi di sini ditekankan missing quantity-nya atau variabel yang hilangnya yang mana gitu ya. Untuk persamaan yang pertama nggak ada X min X0-nya, persamaan kedua nggak ada V, dan seterusnya. Nanti tergantung persoalan fisis yang Anda hadapi ya.
yang diketahuinya apa, yang ingin dihitung itu apa. Nanti Anda pilih dari salah satu dari persamaan ini. Kemudian yang perlu saya tekankan lagi, persamaan ini sekali lagi hanya berlaku untuk kasus khusus di mana percepatannya konstan. Jadi ini terbatas, hanya untuk percepatan konstan. Apakah semua fenomena gerak benda percepatannya konstan? Tentu saja tidak. Secara umum percepatannya ya tidak konstan, bisa berubah-ubah terhadap waktu ya. Bagaimana untuk kasus-kasus yang percepatannya tidak konstan? Ya terpaksa gunakan persamaan kalkulus tadi ya. Integral diferensial relasi antara X, V, dan A. Itu berlaku umum, mau percepatannya konstan atau tidak, selalu berlaku ya, persamaan kalkulusnya. Tapi untuk yang constant acceleration, inilah yang berlaku. Jadi jangan sampai nanti Anda berhadapan dengan soal yang percepatannya tidak konstan fungsi T. Anda malah gunakan ini ya. Ya nol, salah total ya. Oke, ya ini kita ketemu grafik lagi ya, dan ada persamaan integral diferensial juga ya. Ini Anda lihat dulu yang paling bawah dulu deh. Ini kasusnya constant acceleration ya, constant acceleration yang paling bawah. Kemudian kita punya persamaan diferensialnya itu pertama V sama dengan dx dt atau delta x sama dengan integral v dt ya. Jadi dari informasi mengenai fungsi kecepatan, kita bisa ekstrak informasi perubahan posisi ya delta x. Anda punya grafik kecepatan, Anda bisa hitung perubahan posisinya untuk selang waktu tertentu. Kemudian satu lagi persamaannya A sama dengan dv dt atau delta v perubahan kecepatan sama dengan integral ADT. Anda punya grafik percepatan, Anda bisa hitung perubahan kecepatan antara T1 sampai T2 ya. Nah, ini selanjutnya ya. Tadi kita sudah punya persamaan delta V sama dengan integral ADT ya. Ini mengenai graphical integration in motion analysis ya. Ini seperti mungkin Anda sudah tahu juga nih ya, bahwa integral itu apa? Integral itu adalah luas di bawah kurva ya. Jadi kalau Anda punya fungsi percepatan yang simpel seperti ini sederhana ya. Garis putus-putus ini sederhana. Kalau yang fungsinya gitu itu lebih menarik tapi agak lebih rumit ya. Ini sederhana sekali. Kalau Anda perlu menghitung, hitunglah perubahan kecepatan antara T0 dan T1. Anda dikasih grafik seperti ini. Ini ya. Anda langsung ingat, oke, relasi antara A dan V itu A sama dv dt. dv delta V sama integral ADT ya. Oke, integral ADT itu hanya luas di bawah sini saja luasnya ya. Ini luasnya sih bisa Anda hitung manual saja ya. Ini luas trapesium sampai sini ya. Di sini luas panjang kali lebar biasa dapat gitu ya. Jadi proses integralnya bukan integral yang benarnya ya. Lain halnya kalau fungsinya, fungsi A-nya fungsi continuous ya. Itu Anda lakukan integralnya beneran ya kalau fungsinya seperti itu. Kemudian untuk grafik V juga sama ya. Anda punya persamaan V sama dengan dx dt. V sama dx dt, dx, delta x, kemudian integral v dt. Berarti kalau Anda punya grafik V terhadap T, diminta menghitung perubahan posisi antara T0 sampai T1. Ya, Anda tinggal hitung luas di bawah grafik ini ya. Jadi itu ya, menggunakan atau hubungan antara integral dengan luas permukaan grafiknya. Oke, contoh soal nih. Contoh soal kita ini Anda diberi grafik seperti ini. Ini grafik antara V ya,
kecepatan dengan posisi. Jadi bukan V terhadap waktu nih. Sebelumnya Anda punya grafiknya kan X terhadap T, V terhadap T. Ini lain. Ini V terhadap X. Ya, V terhadap X. Kemudian yang diminta itu adalah berapakah kecepatannya saat X sama dengan 0. Ini dia. Saat X sama 0, itu berapa nih? Ini jelas lebih dari 8 ya. Berapa yang ditanya tuh? Jadi Anda diminta mengekstrak informasi dari grafik ini nih dimintanya. Ini kasusnya tentu satu dimensi dengan constant acceleration ya. Ini disebut ya. Karena constant acceleration Anda bisa gunakan set persamaan yang tadi itu. Bisa gunakan. Yang mana yang harus Anda gunakan pertanyaannya? Yang mana nih? Coba dipilih. Yang ketiga, Pak, yang V kuadrat. Yang mana? Yang ketiga itu, Pak, yang V kuadrat. Temennya bilang yang ketiga. Ada lagi yang lain? Sama Pak, yang tadi itu. Gimana? Ada yang milih yang lain? Yang keempat, Pak. Ada yang bilang yang keempat. Ada lagi? Atau jangan-jangan semua bisa dipakai? Dua ini saja? Dua itu ya? Bisa semua, Pak. Oke. Jadi menurut Anda ini nggak bisa, itu nggak bisa, itu nggak bisa. Cuma itu dua yang bisa dipakai. Sekarang kita lihat info apa aja sih yang bisa kita ekstrak dari grafik ini ya. Di titik 0, di X sama 0 kita tahu X-nya sama 0, tapi kita nggak tahu V-nya berapa ya. Di X sama dengan 20, kita tahu X, V-nya tahu, oh V-nya 8. Di titik X sama dengan 70, kita tahu V-nya 0. Jadi yang titik-titik yang punya informasi lengkap, dua titik ini berarti ya. Yang itu yang ditanyakan tadi ya, dua titik ini bisa kita gunakan ya. Kalau kita sekarang coba gunakan yang pertama, kayaknya yang pertama bisa nih kita coba gunakan misalnya. V sama dengan V0 plus AT. V-nya misalkan kita ambil yang ini ya. V di situ kita punya informasinya. V di sini kita punya informasinya. Tapi A-nya kita nggak punya, T-nya nggak punya, nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi dari situ kita bisa bilang, oh semua persamaan yang mengandung A dan T dalam satu persamaan nggak bisa kita gunakan A dan T. Ya, nggak bisa. Karena A kita nggak tahu, T nggak tahu. Jadi ini nggak bisa, betul? Ini ada A dan T, nggak bisa. Ini ada A dan T, nggak bisa. Jadi kandidatnya dua ini. Apakah ini bisa digunakan? Ya tinggal coba saja ya, dua titik ini. Bukan dua titik ini. V kuadrat. Ada ya, V kuadrat ya. Jadi ini idenya tuh kita ingin menghandle titik yang ini dengan mengekstrak informasi dari dua titik ini. Kenapa? Karena di sini kita nggak tahu V-nya berapa ya. Kita cuma tahu X, kita nggak tahu V-nya. Jadi dari dua titik yang lengkap ini kita ekstrak dulu informasinya. Baru nanti kita urusin titik yang ini ya. Gitu ya. Satu hal yang kita tahu, percepatannya konstan. Jadi kalau kita bisa dapat percepatannya, kita bisa handle di titik manapun ya. Kita pakai persamaan ketiga dengan menggunakan dua titik ini. V akhir tahu, V0 tahu, X akhir tahu, X awal tahu ya. Jadi kita cuma A dapat A-nya ya. A-nya dapat,
Bisa dapat ya A-nya. Bagaimana dengan persamaan keempat? X ada ya, X ya, X0 ada, dua titik ini kan ada X dan V ya. V0 dan V ada, dapat T. Jadi dari sini kita bisa dapat A, dari sini kita bisa dapat T. Jadi menggunakan salah satunya kita bisa dapat di sini ya. Kecepatan di sini kita bisa dapat. Ada yang sudah sempat menghitung, dapat angkanya? Berapa? Min 3,2, Pak. Min 3,2. Sama semua? Ini saya nulis persamaannya di sini tentu agak kesulitan ya. Jadi semoga tadi yang saya jelaskan bisa ditangkap, tadi yang saya omongkan barusan ya. Yang penting itu prosedurnya dan logikanya ya. Anda menemui masalah problem fisis gitu. Yang paling penting itu logika dan prosedur penyelesaiannya. Oke, sama semua mungkin ya dapatnya 3,2 ya. Silakan dipahami dulu nih contoh soal ini. Jadi tadi kalau gunakan persamaan ketiga Anda dapat nilai A ya. Ini udah pasti dapat dengan menggunakan dua titik ini. Setelah dapat A, Anda gunakan dua titik lagi, misal ini dan itu ya. Ini dan itu, misal atau itu dan itu. Dengan menggunakan nilai A yang sudah hitung tadi ya. Jadi ini pasti dapat nih V di sini. Demikian juga dengan yang persamaan keempat ini. Anda sudah dapat T dari dua titik ini. Nih ya. Setelah dapat T, Anda gunakan lagi si persamaan ini menggunakan dua titik lagi, satu ini misalkan ya, satu itu, atau satu ini, satu itu ya, dengan menggunakan T yang sudah Anda hitung tadi. Jadi benar dua persamaan ini bisa digunakan. Ya, itu detailnya ya. Oh ini nih dapatnya 9,5 nih panelnya kalau Anda hitung. Oke, selanjutnya ini mengenai gerak jatuh bebas ya, gerak jatuh bebas di sekitar permukaan bumi. Jadi ada di sekitar permukaan bumi itu ada yang namanya percepatan gravitasi ya, G ya. Ini nilainya sebenarnya beda-beda dari tempat ke tempat, tapi biasanya konvensi kita gunakan satu nilai aja, sepakatilah, kadang 9,8, kadang 10 gitu ya. Ini tinggal kita sepakati aja. Jadi di sini diperlihatkan ini apel dan bulu ayam ya. Kalau kita lakukan eksperimen di ruang vakum, maka keduanya akan jatuh bersamaan ini ya, karena percepatannya ya tentu saja sama ya, dua benda ini. Atau saya kira waktunya udah habis juga ya. Ada pertanyaan dulu? Oke, saya kira bisa kita cukupkan ya kuliah kita pagi ini.